Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Nafisa dengan NIM 081. Saya dari mahasiswa Universitas Sarjana Taman Siswa. Di sini saya akan membahas tentang topik peranan SIM dalam suatu perusahaan. Untuk pokok bahasan sendiri kita ada 5. Yang pertama, peranan SIM dalam operasional perusahaan. Yang kedua, fungsi utama sistem dalam perusahaan. Yang ketiga, peran strategi untuk sistem informasi. Dan yang keempat, kerangka sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir, kita nanti akan membahas tentang contoh penerapan SIM dalam berbagai bisnis maupun di dalam perusahaan. Yang pertama, peranan SIM dalam operasional perusahaan. Jadi strategi perusahaan berbasis sistem informasi ini perlu dibuat karena sumber daya yang dimiliki perusahaan itu sangat terbatas sehingga harus dimanfaatkan secara optimal. Untuk strategi ini juga digunakan untuk meningkatkan daya saing maupun kinerja perusahaan. Karena terdapat kompetitor-kompetitor yang memiliki sumber daya teknologi yang sama dan memastikan bahwa aset teknologi itu dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan itu sendiri, baik berupa peningkatan pendapatan maupun pengurangan biaya. Jadi selain itu, strategi perusahaan itu dapat mencegah terjadinya kelebihan maupun kekurangan dalam berinvestasi serta menjamin bahwa teknologi informasi itu dapat direncanakan benar-benar dalam suatu perusahaan. Jadi untuk hubungan antara strategi maupun kompetitif itu perusahaan dapat memanfaatkan penggunaan sistem informasi dan dikembangkan melalui beberapa lapisan. Yang pertama, untuk perencanaan dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, analisa dalam perusahaan. Dan yang terakhir, untuk merancang antara pembisnis dan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi utama sistem dalam perusahaan. Jadi untuk fungsi utama sistem dalam perusahaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendukung operasi bisnis. Untuk mendukung itu, kita sebagai maksudnya pelanggan dalam sistem informasi ini menyediakan seperti dukungan bagi manajemen dalam operasi maupun kegiatan bisnis itu sehari-hari. Dan yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Jadi sistem informasi ini dapat mengkombinasikan informasi dalam membantu manajer untuk menjalankan bisnis yang lebih baik. Terus yang ketiga, mendukung keunggulan strategi. Jadi untuk sistem informasi yang dirancang untuk membantu itu dapat mencapai sasaran seperti strategi perusahaan yang dapat menciptakan keunggulan yang bersaing. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang peran strategi untuk sistem informasi. Jadi perannya itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan efisien operasional investasi di dalam teknologi sistem informasi. Itu dapat menolong operasi perusahaan jadi lebih efisien. Jadi untuk membantu perusahaan dalam menjalankan strategi keunggulan biaya dengan menanamkan seperti investasi pada teknologi sistem informasi. Jadi perusahaan itu nanti juga dapat menanamkan tantangan untuk memasuki industri tersebut gitu loh. Terus poin yang kedua adalah memperkenalkan inovasi dalam bisnis penggunaan ATM dalam perbankan. Ini contoh yang baik ya untuk maksudnya dari inovasi teknologi seperti informasi seperti ini dengan adanya ATM atau bank-bank besar itu dapat memperoleh keuntungan strategi melebihi pesaing mereka yang mungkin berlangsung beberapa tahun gitu. Jadi untuk itu ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen itu banyak masuknya gitu. Next, yang ketiga adalah membangun sumber-sumber informasi strategis teknologi informasi. Jadi untuk ini itu seperti memampukan strategi maupun memampukan perusahaan untuk membangun informasi yang real gitu loh, yang pure dalam memberikan sumber informasi strategis tersebut seperti
untuk memperoleh telekomunikasi yang sangat lebih efektif gitu. Next, yang poin yang keempat adalah membantu pihak manajemen dalam menyediakan informasi yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Jadi, ini itu kayak perusahaan perlu memikirkan bagaimana cara agar sistem informasi itu yang telah dimiliki dapat dikembangkan untuk mencapai kesuksesan seperti itu. Terus poin yang terakhir itu sistem informasi dapat mengombinasikan informasi di dalam perusahaan manajer, maksudnya di dalam perusahaan khususnya di manajer gitu ya. Jadi untuk membantu manajer dalam menjalankan pembisnisan dengan lebih baik, informasi ini itu sangat dapat membantu gitu loh untuk manajer untuk mengidentifikasi kecenderungan atau untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kerangka kerja sistem informasi manajemen. Jadi untuk kerangka kita dibagi menjadi 4. Yang pertama foundation concepts, membuat konsep sistem informasi. Jadi di sini bab ini menjelaskan kayak mengapa sih sistem informasi itu penting bagi praktisi dalam usaha, maksudnya dalam dia itu mempunyai perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Maksudnya kayak seperti memberikan penggambaran aplikasi seperti bisnis maupun e-commerce gitu loh. Jadi untuk kayak perusahaan itu dapat mengambil keputusan maupun seperti memberikan contoh berbagai komponen di sistem perusahaan maupun di sistem informasi di dunia nyata. Next, yang kedua adalah development proses pengembangan sistem informasi. Jadi untuk penjelasan di bab ini seperti bagaimana sih para praktisi bisnis itu dapat merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk peluang bisnis dalam perusahaan itu sendiri. Next, yang ketiga adalah business application. Jadi untuk business application sendiri itu kayak memilih sistem bisnis yang tepat untuk menangani peningkatan operasional menjadi tantangan bagi setiap perusahaan seperti itu. Terus yang terakhir adalah manajemen challenge. Jadi untuk manajemen challenge sendiri kita harus mempunyai tantangan secara efektif dan etis untuk mengelola teknologi informasi pada tingkat global bisnis maupun di tingkat perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang contoh penerapan SIM dalam berbagai bisnis dan perusahaan. Pertama, penerapan SIM pada perusahaan asuransi. Jadi sistem informasi jasa asuransi adalah sebuah software aplikasi untuk membantu proses penawaran jasa asuransi ke sejumlah pemegang polis serta juga dapat mendata pemegang polis itu untuk jenis asuransi yang dipilih dan premi yang telah disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi tersebut. Jadi kesehatan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, aplikasi ini itu sangat menyediakan fasilitas antara lain seperti otomasi dalam penanganan masalah administrasi, misalnya kayak membuat fasilitas untuk menangani dan memproses pendaftaran pemegang polis maupun pembayaran premi dan pengajuan klaim. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan seperti aplikasi untuk membuat laporan-laporan serta menyediakan fasilitas untuk menganalisa data perusahaan tersebut. Jadi kesimpulannya SIM itu dapat dapat berguna bagi penerapan perusahaan di asuransi gitu. Nah, untuk mengakhiri dari presentasi saya, apabila saya mempunyai salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.